Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan virtual lewat syafaat malam. Kok dia punya, aku nggak punya? Demikian judul cerita yang mengawali refleksi kita malam hari ini. Nelongso adalah seorang lelaki yang merasa hidupnya tidak bahagia. Rumahnya sangat sederhana. Mestinya bersyukur ya, sebab sekalipun sederhana masih punya rumah. Dia tidak punya kendaraan, kemana-mana dia harus berjalan kaki. Nelongso merasa tidak bahagia karena tetangganya punya rumah yang lebih bagus. Suatu hari tetangganya berhasil membeli sebuah sepeda. Nelongso makin iri kepada tetangganya itu. Enak betul tetanggaku itu. Sekarang ia tidak usah jalan kaki, tinggal mengayuh sampai di tujuan. Lalu Nelongso dia banting keringat, peras tulang, mengumpulkan uang supaya bisa membeli sepeda. Akhirnya ia bisa membeli sepeda sekalipun sepeda bekas. Untuk sementara dia senang karena bisa memiliki sepeda sama seperti tetangganya. Tetapi kesenangannya tidak bertahan lama. Beberapa waktu kemudian, tetangganya membeli sebuah sepeda motor. Melihat itu, Nelongso bersusah hati lagi. Enak banget sih tetanggaku itu. Sekarang tidak usah mengayuh, tinggal brum-brum sampai di tujuan. Dia sangat tidak suka melihat keberhasilan tetangganya itu. Sampai ia menemukan selebaran tawaran untuk mencicil sepeda motor. Maka Nelongso membulatkan tekad untuk mengambil sepeda motor lewat fasilitas cicilan itu. Oh, betapa gembiranya dia karena sekarang sama seperti tetangganya, dia pun memiliki sepeda motor. Sekarang aku juga tidak perlu berlelah-lelah mengayuh sepeda. Tinggal brum-brum sampai ke tujuan. Apa mau dikata, saudara-saudara? Beberapa bulan kemudian, tetangganya bisa membeli sebuah mobil. Oh, Nelongso kembali bersusah hati. Enak sekali tetanggaku itu. Hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan. Karena dia sekarang mengendarai mobil. Tidak seperti aku, panas kepanasan, hujan kehujanan. Betapa malangnya nasibku. Kali ini Nelongso tidak bisa menyamai tetangganya. Dia tidak sanggup membeli sebuah mobil, boro-boro tunai, nyicil pun dia tidak sanggup. Tapi setiap kali dia melihat tetangganya mengendarai mobilnya, setiap kali juga hatinya bertambah panas. Dia makin dikuasai oleh kedengkian. Kalau aku tidak bisa memiliki mobil, maka dia pun tidak boleh merasakan nikmatnya naik mobil. Demikian kata hatinya yang dipenuhi oleh iri dengki. Maka suatu malam, Nelongso membawa jeriken berisi bensin. Dia mengendap-endap memasuki halaman rumah tetangganya, lalu menyiramkan bensin ke mobil tetangganya yang diparkir di halaman itu. Tapi sebelum Nelongso menyalakan api, tetangganya terbangun
Dan ketika melihat ada orang di halaman, sang tetangga berteriak, "Maling! Maling! Maling!" Larilah Nelongso, tapi apa daya para tetangga lain yang juga terbangun menangkap dia. Itulah nasib Nelongso yang benar-benar nelangsa, menyedihkan karena memberi diri dikuasai oleh iri dengki. Betapa malangnya kehidupan orang yang dikuasai, terjangkiti virus iri dengki. Betapa tidak orang yang dikuasai iri hati, kedengkian, sangat sulit untuk merasa bahagia. Iri hati, dengki membuat orang gagal mensyukuri apa yang sudah ada padanya. Celakanya, iri hati dan dengki juga bisa mendorong orang merusak kebahagiaan orang lain. Karena roh iri hati, kedengkian membuat orang berprinsip, kalau aku tidak bisa memiliki sesuatu, maka dia juga tidak boleh memilikinya. Jika aku tidak bisa menikmati sesuatu, maka dia juga tidak boleh menikmatinya. Iri hati, dengki, bukan cuma berkaitan dengan hal materi. Orang bisa iri hati karena keberhasilan orang lain dalam karir, perjodohan, popularitas, dan yang sebagainya. Virus iri hati, dengki bisa menjangkiti siapa saja, bahkan juga di dalam kehidupan keluarga, di dalam persekutuan jemaat. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan bahaya iri hati, dengki. Dalam Yakobus 3 ayat 16 dikatakan begini, "Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat." Amsal 14 ayat 30 mencatat, "Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang." Di dalam 1 Korintus 3 ayat 3b, di sana dicatat begini, "Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi?" Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, vaksin utama untuk menangkal virus iri hati, dengki, adalah dengan mempraktikkan dan merawat rasa cukup dengan apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Seperti dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat 5 bagian B, "Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Tentu bukan berarti lalu kita tidak perlu lagi mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan. Sebaliknya, kita bertanggung jawab untuk mengembangkan secara optimal apa yang sudah Tuhan berikan, tapi tanpa disertai iri hati, dengki atas pencapaian orang lain, melainkan dengan penuh syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan itu. Amin. Mari kita kembali bersyafaat. Bapa di sorga, kami mohon pengampunan-Mu kalau kadang entah secara sadar ataupun tanpa disadari muncul iri hati dalam diri kami atas pencapaian atau keberhasilan orang lain. Bapa, ampunilah kami.
Maka kami juga mohon hikmat, kemauan, kekuatan yang daripadamu agar kami makin mampu mensyukuri apa yang sudah Tuhan anugerahkan dan mengelola serta mengembangkan apa yang Tuhan anugerahkan itu secara bertanggung jawab tanpa terganggu oleh rasa iri hati. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-gereja termasuk GKI Gading Indah dalam persiapan kegiatan peringatan Natal, agar sekalipun kemungkinan besar masih akan dilakukan secara online, tetapi rangkaian kegiatan yang diselenggarakan dapat memampukan jemaat makin memaknai dengan benar peristiwa kelahiran Yesus. Untuk itu kami berdoa. Kami juga berdoa untuk berbagai kegiatan gereja di lingkungan GKI Gading Indah sepanjang minggu ini, untuk kegiatan Malam Puji dan Sabda, aktivitas lansia dengan tur virtual LAI, untuk kebaktian peneguhan pemberkatan pernikahan atas diri anak-anak terkasih Ricky dan Sylvie serta Henry dan Clara. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi orang-orang yang terjangkit COVID-19, yang harus menjalani perawatan, pengobatan, bagi para dokter, perawat, petugas-petugas di lapangan, semua beserta dengan keluarga masing-masing. Bagi mereka kami berdoa. Kembali kami menyerahkan seluruh keberadaan kami di dalam istirahat sepanjang malam ini. Kiranya tangan kasih Tuhan yang penuh kuat kuasa yang terus menopang, menaungi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.